Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 3 dan 4 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warazukni fahman amin. Oke, kita buka halaman 65, memahami peristiwa dalam dongeng. Nah teman-teman, sebuah dongeng menceritakan suatu peristiwa. Nah, peristiwa dalam dongeng ini dialami oleh tokoh-tokohnya, yaitu tokoh binatang yang berkarakteristik seperti manusia. Supaya kalian dapat memahami peristiwa dalam dongeng, kalian perlu membaca dongeng dengan seksama. Yuk kita baca dongengnya bersama. Kura-kura dan kelinci. Suatu ketika terjadi kemarau panjang. Danau tempat tinggal kura-kura mengering. Kura-kura mulai mengungsi. Kelinci, "Hai kura-kura, mau kemana kau?" Nah, ini sapaan kelinci pada kura-kura ya teman-teman. Kura-kura, "Aku sedang mencari rumah baru. Danau yang kutempati kering karena kemarau panjang." Kelinci, "Di ujung kebun ini ada danau yang sangat luas. Pergilah ke sana." Kura-kura, "Terima kasih banyak kelinci." Nah, ini kata sapaan kura-kura kepada kelinci. Kelinci, "Bawalah wortel ini untuk bekal perjalanan." Kura-kura, "Terima kasih banyak. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu." Suatu hari terjadi banjir di mana-mana, termasuk rumah kelinci. Kelinci hampir terseret banjir. Kura-kura datang menyelamatkan kelinci. Nah, kura-kura, "Naiklah ke cangkangku." Kura-kura membawa kelinci ke bukit yang tidak terkena banjir. Kelinci, "Terima kasih kura-kura. Jika kau tak datang, mungkin aku sudah terseret banjir." Kura-kura, "Sama-sama kelinci." Nah, teman-teman, dari dongeng ini tokoh-tokohnya adalah kura-kura dan kelinci. Kata sapaannya, kelinci memanggil kura-kura kura-kura dan kura-kura memanggil kelinci dengan sapaan kelinci. Lalu, pesan moral dari dongeng ini adalah kita harus mau menolong orang yang butuh pertolongan dan tidak lupa dengan kebaikan orang lain. Begitu teman-teman. Selanjutnya, kita akan menentukan karakteristik individu berdasarkan kegemaran. Nah, teman-teman, setiap orang pasti melakukan kegiatan yang mereka sukai. Misalnya, orang yang gemar membaca buku, ada juga orang yang gemar menggambar. Masing-masing orang bebas melakukan kegemarannya, tetapi kegemarannya tidak boleh dipaksakan kepada orang lain, sebab kegemaran setiap orang itu berbeda. Jadi kita walaupun berbeda kegemaran, kita harus tetap hidup rukun dan menanamkan sikap toleransi. Apa sih sikap toleransi? Betul, sikap menghargai dan menghormati kegemaran orang lain. Yuk kita menentukan nilai pecahan. Nah, kalau kemarin kita menentukan pecahan dari makanan. Sekarang kita lihat ada benda apa ini? Buku ya teman-teman. Banyak buku Siti ada 4 buah. Nah, banyak buku puisi ada 1 buah. Jadi, banyak buku puisi dari keseluruhan buku Siti dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, yang di Ayo Berlatih itu coba kalian kerjakan ya. Ada 2 nomor. Nomor 1, ada tumpukan 4 buah buku, di antaranya 3 buku putih dan 1 buku merah. Lalu ada juga nomor 2-nya ada 2 buku
Yang satu ada yang memakai pita, yang satu tidak. Silahkan tentukan nilai pecahannya ya. Lalu kerjakan evaluasi pembelajaran 3 di halaman 68, 1-5. Nah, di pembelajaran 4 ini ada sikap perbedaan di sekolah. Saat bel tanda istirahat berbunyi, Siti dan teman-temannya keluar kelas. Siti menuju lapangan. Siti ingin bermain lompat tali. Siti sangat suka bermain lompat tali. Berbeda dengan Siti, Gilang suka bermain kelereng. Berbeda lagi dengan Kiki dan Sasa. Kiki suka bermain ular naga, sedangkan Sasa suka bermain congklak. Permainan kesukaan mereka berbeda-beda, namun mereka tidak saling mengejek dan mereka rukun karena saling menghargai. Nah, masih ingat teman-teman? Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan disebut sikap toleransi. Memahami kata sapaan dalam dongeng. Nah, teman-teman, Siti suka membaca dongeng tentang hewan. Kali ini Siti membaca dongeng tentang rubah dan landak yang baik hati. Kita baca sama-sama ya. Seekor rubah hidup dengan damai di sarangnya. Suatu hari hujan turun sangat deras. Tiba-tiba ia mendengar suara landak di luar sarang. Landak itu tampak kedinginan. Rubah merasa kasihan pada landak. Rubah, "Landak, kau tampak kedinginan. Masuklah ke sarangku yang hangat agar kau tidak sakit." Sejak saat itu, landak tinggal di sarang rubah. Pada awalnya, rubah terganggu dengan keberadaan landak. Namun, lama-kelamaan rubah merasa terganggu. Rubah, "Wahai landak, akhir-akhir ini aku sulit tidur dan kesakitan karena tertusuk duri-durimu. Maukah kau meninggalkan sarangku ini dan membuat sarang sendiri?" Landak, "Kau saja yang pergi dari sarang ini. Aku sudah nyaman tinggal di sini." Merasa kebaikannya tidak dihargai, rubah pun marah. Rubah, "Rupanya kau tidak tahu diuntung. Aku sudah bersikap baik padamu, namun kau membalas dengan mengusirku." Landak, "Kau sebaiknya segera pergi. Jika tidak, aku akan melukaimu dengan duri-duri ini." Rubah, "Kau yang harus keluar dari sarang ini. Aku akan menerkam kepalamu yang tidak berduri itu jika kau tidak segera pergi." Akhirnya, landak meninggalkan sarang rubah. Rubah sangat sedih dan kecewa karena landak tidak menghargai kebaikannya. Nah, teman-teman, dari dongeng tadi, tokoh-tokohnya adalah landak dan rubah. Kemudian sifatnya rubah awalnya baik, ya. Landak orangnya tidak tahu terima kasih. Nah, lalu rubah memiliki sikap pemarah, ya, karena merasa kebaikannya tidak dihargai. Nah, kemudian kata sapaan dari dongengnya adalah rubah memanggil landak, landak. Landak memanggil rubah, rubah. Nah, selanjutnya nilai moral dari dongeng ini adalah kita harus memiliki rasa terima kasih, ya. Dan ingat juga, kita juga tidak boleh mengingat-ingat kebaikan kita ya teman-teman, harus ikhlas ya. Nah, walaupun si rubah ini sangat sedih dan kecewa karena landaknya tidak menghargai kebaikannya ya. Begitu teman-teman. Selanjutnya di halaman 71, eksplorasi materi menentukan nilai pecahan. Nah, siapa yang suka hewan? Di sini kita akan menentukan nilai pecahan dari kumpulan hewan. Ada seekor kelinci dari kumpulan kelinci di samping ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4 ya teman-teman. Kemudian seekor semut dari kumpulan semut di samping juga dapat dinyatakan dengan nilai pecahan
1/3 atau 1/3. Nah, gampang ya. Kalau gampang, coba kita lakukan kegiatan berikut. Ada di halaman 71, silahkan kalian beri warna merah pada gambar yang menunjukkan pecahan 1/4 atau 1/4. Kemudian warna kuning pada gambar yang menunjukkan pecahan 1/3 atau 1/3. Nah, berilah warna hijau pada gambar yang menunjukkan pecahan 1/2 atau 1/2 atau setengah. Terakhir, berilah warna biru pada gambar yang menunjukkan 1 bagian utuh atau bangun datar yang tidak dibagi menjadi bagian sama besar ya, utuh ya, bangun datarnya tetap cuma ada 1, tidak dibagi-bagi. Nah, silakan dikerjakan juga evaluasi pembelajaran 4-nya di halaman 72, 1-5. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.